Pemirsa showbiz, tren gonta-ganti gaya di setiap musim termasuk lebaran kemarin itu sudah dianggap biasa. Itulah yang kemudian dimanfaatkan industri fast fashion. Tapi tahu nggak pemirsa showbiz bahwa konsep produksi mode yang cepat dan murah itu justru menyumbangkan ini nih di sekitar saya sampah global. Berikut informasinya untuk Anda. Ganti musim, ganti gaya. Belanja murah, tapi berakhir di sampah. Fast fashion atau industri mode dengan konsep produksi cepat menghasilkan polusi, emisi, dan limbah dengan cepat pula. Berdasarkan laporan program lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2025, satu truk sampah pakaian dibuang atau dibakar setiap detik. Setiap tahun, pakaian dan tekstil berkontribusi pada 11% sampah plastik. Sektor tekstil menghasilkan 2 hingga 8% emisi gas rumah kaca global dan menyumbangkan 9% polusi mikroplastik ke laut. Tak bisa dibiarkan, industri mode juga harus dilibatkan. Lahirlah Fashion Industry Charter tahun 2018 dengan dukungan perubahan iklim PBB. Piagam industri mode ini merupakan komitmen bersama para industri mode untuk pencapaian emisi nol bersih tahun 2050 yang sejalan dengan upaya membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius. Menandai Hari Internasional Tanpa Sampah 30 Maret, PBB memperingatkan tren mode bisa membunuh kehidupan di bumi. And rightly so. Unless we accelerate action, dressing to kill could kill the planet. We communicate who we are through clothing. It is fundamentally a part of what we wish to communicate about ourselves. Fast fashion mulai muncul di tahun 1970 ketika peritel memindahkan produksi ke negara-negara dengan upah tenaga kerja lebih rendah, terutama di Asia. Dampak negatif terhadap kehidupan pun diangkat dalam film dokumenter The True Cost yang diputar perdana di Festival Film Cannes 2015. Runtuhnya pabrik pakaian dengan bangunan tak layak di Bangladesh yang menewaskan 1.000 lebih buruh 2013 silam merupakan salah satu tragedi yang harus dibayar industri mode dengan tuntutan biaya produksi murah. Film ini membawa pesan bijaksana berbelanja pakaian dan mendukung industri mode berkelanjutan. Sesuai fokus PBB tahun ini, fashion, PR kita adalah bergerak cepat untuk reuse, repair, recycle. Karena saat ini baru 8% pakaian lama penduduk bumi ini yang dipakai lagi. Dan hanya 10% yang didaur ulang. Padahal menurut para ahli, dengan menggandakan masa pakai dapat mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 44%. Artinya, aksi ini semakin ramah lingkungan. Ya gimana nggak bikin sampah kayak di samping-samping saya ini pemirsa. Udahlah pergantian trennya cepat, demand-nya dari masyarakat tinggi, harganya juga murah. Tapi tahu nggak ternyata dari harga yang murah dan cara mendapatkannya yang mudah inilah kita kadang nggak berpikir bahwa ternyata ada dampak lingkungan loh dari produksi dari produk tekstil ini pemirsa. Kalau misalnya kita lihat datanya, ini tadi sih saya ngelihat truk yang bawa data ya. Mana ya truknya ya kira-kira? Nah ini kayaknya, ini dia, ya oke, ini dia nih datanya menunjukkan bahwa pemirsa ada 33 juta ton dari produk tekstil yang dihasilkan di Indonesia. Tapi 1 juta tonnya ini berujung pada limbah pemirsa. Bayangin 1 juta ton limbah yang isinya kain, pakaian bekas pakai semuanya yang tertumpuk dan menjadi gunungan. Itu kebayang nggak sih tingginya sudah setinggi apa? Itu datanya menurut data dari Kemenparekraf di tahun 2024. Terima kasih supir truk udah bawain datanya. Tapi nggak cuma data itu juga pemirsa. Ada data lain lagi dari kementerian berikutnya, yaitu Kementerian Perindustrian yang di tahun yang sama ini menyatakan bahwa 1,8 juta dari
total ton limbah tekstil per tahunnya itu sekitar 60-70% ya. Wow, itu tinggi juga ya. Ternyata 60-70%-nya pemirsa itu sekali lagi ini adalah limbah dari fast fashion yang sering kita pakai. Jadi bukan cuma fast food yang kemudian berbahaya dan punya dampak, tapi fast fashion itu juga punya dampaknya pemirsa. Itu data dari Kementerian Perindustrian. Tapi pemirsa kayaknya saya agak sumpek nih karena udah di sekitaran limbah. Saya mau mencari udara segar dulu kali ya. Kita pindah tempat kali ya, ke sungai mungkin ya ada banyak airnya. Nah, kalau begini kan enak nih tempatnya nih. Terus apa kaitannya dengan fast fashion ya pemirsa? Tahu nggak? Kalau ternyata dalam proses produksi di fast fashion ini pemirsa, ini menggunakan air. Dan air yang digunakan itu adalah 93 miliar meter kubik pemirsa. Itu kalau diibaratkan, ibaratnya itu adalah 31 kali dari kapasitas Waduk Jatiluhur loh pemirsa. Bayangin penggunaan airnya sebegitu besar, sebegitu masifnya untuk produksi dari fashion atau fast fashion itu sendiri. Dan pemirsa kalau berbicara soal air, misalnya nih Sungai Citarum, saya ambil contoh yang sudah tercemar begitu ya. Kalau Anda perhatikan setiap minggu berubah warna. Itu karena airnya sudah tercemar dengan zat-zat pewarna. Kadang bisa jadi merah, minggu depan jadi biru, minggu depannya lagi jadi kuning. Itu menunjukkan bahwa tren perpindahan fashion itu begitu cepat dan begitu mencemari lingkungan karena zat-zat yang dihasilkan. Terus gimana dong caranya supaya kita bisa menghindari dari dampak yang sebegitu signifikannya terhadap lingkungan dari produksi fast fashion ini? Ini pemirsa datanya dari Bappenas bahwa harus ada upaya mendorong praktik ekonomi sirkular pemirsa dengan penggunaan material dan sumber bahan baku yang lebih efisien. Terus yang kedua yang gak kalah penting adalah pemanfaatan barang rekonsum agar masa pakainya ini bisa lebih panjang yang harus diupayakan oleh kita sebagai masyarakat. Tapi tentunya upaya-upaya ini juga harus ditunjang dengan berbagai upaya dan akar dasar dari permasalahannya ini sendiri pemirsa. Satu, yang pertama dari proses produksinya yang harus punya regulasi yang tegas. Kemudian ada juga infrastruktur dari pengolahan limbah yang juga harus dimajukan kembali. Karena kayaknya sampai dengan sekarang infrastrukturnya juga belum memadai pemirsa. Jadi itulah PR-PR yang masih harus diselesaikan untuk kita nih masyarakat Indonesia yang biasa mengkonsumsi yang namanya fast fashion. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.